Bapak Muhaji Joko Tingkir. Yang kami hormati Ibu Koreah Atmawati selaku pemateri pada seminar hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Mari kita ikuti acara seminar ini dengan penuh semangat dan kita awali acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan arahan kepala sekolah dengan segala hormat kepada Bapak Muhaji Joko Tingkir. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Bapak Ibu, rekan-rekan, Dewan Guru yang saya hormati, mobil khusus untuk Ibu Kori selaku penyaji materi nantinya. Semoga kita yang hadir di sini selalu diberikan kenikmat sehat, iman dan Islam serta dimudahkan dalam segala macam urusan, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, satu kebahagiaan bagi kita hari ini kita bisa melaksanakan seminar budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Kori selaku pemateri. Ini adalah rangkaian dari bentuk kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak dari proses pelatihan atau pendidikan program calon guru penggerak itu sendiri. Harapannya ini tidak berakhir pada seminar hari ini saja, tetapi kita walaupun bukan sebagai guru penggerak atau CGP yang sedang mengikuti pelatihan ini, diharapkan dapat selalu memberikan yang terbaik untuk sekolah ini. Budaya positif harus dikembangkan oleh pribadi kita masing-masing. Sekali lagi, harapan kami bahwa semoga nanti Bapak Ibu yang lain yang belum berkesempatan mengikuti seleksi CGP diharapkan segera dapat mengikuti itu. Dicoba dulu Bapak Ibu. Masih ada sampai dengan angkatan ke-10. Angkatan terlama itu rekornya ada di angkatan 4, 1 tahun belum selesai. Kemarin baru sampai angkatan 7. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti ini, selamat untuk Bu Kori. Semoga bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan dan keberhasilan tentunya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka seminar ini kita nyatakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan Bapak Kepala Sekolah tentang kegiatan seminar pada hari ini. Semoga memberikan makna yang sangat luas bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan insya Allah sedang berbahagia pada hari ini mengikuti seminar ini. Sebelum Ibu Kori menyajikan materi, kita sepakati dulu tata tertib seminar kita pada hari ini. Yang pertama, seluruh peserta seminar dimohon untuk selalu menjaga ketertiban dan ketenangan selama seminar berlangsung. Dimohon untuk tidak keluar masuk ruangan. Yang kedua, apabila ada peserta seminar yang ingin bertanya, dimohon untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dan setelah itu dipersilakan oleh moderator. Yang ketiga, setiap termin dibuka 3 pertanyaan dan akan dijawab sekaligus oleh pemateri. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita kasih aplaus bersama untuk penyaji pemateri hari ini, Ibu Koreah Atmawati. Dengan segala hormat kami persilakan. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak
Pak Jody, kepala sekolah yang menyempatkan untuk mengikuti kegiatan ini, kepada Bu Yanuti sebagai moderator, dan kepada Bapak Ibu guru hebat semua yang saya sangat cintai atas kehadiran dan waktunya. Kali ini untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai memaparkan daripada seminar budaya positif sebagai wujud aksi nyata di sekolah kita tercinta. Nah, mungkin seperti yang sudah dikemukakan oleh Pak Jody, kali ini bukan karena saya lebih tahu, tapi sebenarnya karena sama-sama kita mungkin sudah pernah membaca atau sudah pernah belajar, dan di sini kita hanya saling sharing saja. Nah, untuk yang pertama kali saya akan memulai dengan tadi tata tertib sudah dibacakan sama Ibu Yanuti ya. Saya akan memulai dengan yang pertama dulu. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu tentu sudah sangat familiar dengan yang pertama kali, kalimat pingarso Songkulondo ing Mangyo Mamekarso Tutmuri Handayani. Saya yakin semua yang ada di sini sudah paham, tapi ketika saya hanya mengingatkan saja bahwasanya ketika kita sebagai seorang pemimpin atau kita seorang berada di depan, kita harus mampu memimpin. Ketika kita berada di tengah, kita harus mampu menyemangati, dan ketika kita berada di belakang, kita harus bersifat mendorong. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, yang saya sampaikan kali ini, budaya ini tidak berlaku hanya khusus untuk guru terhadap murid, tidak. Bisa kita lakukan di rumah kita sebagai orang tua dan anak, juga bisa atasan dan bawahan. Jadi itu berlaku umum ya. Nanti sifatnya yang kita paparkan dan kita sampaikan pada kesempatan hari ini bisa berlaku di semua hal atau bidang. Kemudian saya mau merujuk ke filosofi Ki Hajar Dewantara yang kedua, bahwa guru sebagai pamong, tugasnya menuntun murid. Perhatikan kalimat menuntun murid. Ketika kita punya anak balita belum bisa berjalan, pasti tangan kita dibutuhkan sama mereka untuk berpegangan, ya kan? Lalu ketika kita menuntun anak tersebut, menurut Bapak Ibu, anak itu yang ngikutin kita atau kita yang mengikuti langkah kaki anak itu? Anak itu. Bagus ya, terima kasih atas jawabannya. Pasti kita yang mengikuti. Demikian pula kalau anak-anak murid kita mengikuti, kalau anak kita mengikuti kita, bukan menuntun namanya, kita menggeraknya gitu kan. Artinya kita melakukan pemaksaan. Jadi guru terhadap murid kita harus sama kayak orang tua menuntun anak. Kewajiban kita tidak menggeret atau kita tidak mengekang langkah kakinya. Biarkan siswa-siswa kita itu berekspresi, biarkan mereka itu mengeksplorasi pemahaman mereka, tapi kita hanya mengarahkan ketika mereka mengalami sesuatu yang menyimpang. Kita hanya mengarahkan, namun tidak boleh membebani, tidak boleh mengekang dan seterusnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, anomali petani. Kita harus tahu di dalam teori anomali itu kayak sesuatu yang berkebalikan gitu ya. Anomali itu sesuatu yang kalau ilmu fisika berarti anomali artinya apa? Ya kayak sesuatu yang kita tidak terjadi harus terjadi gitu kan, kayak memaksakan. Saya akan menjelaskan anomali petani. Kita anggap sekolah ini adalah ladang sawah kita, teman-teman. Lalu kita sebagai guru adalah petaninya. Nah, murid kita itu bibit yang kita miliki. Berarti kita tidak boleh misalkan diberi bibit jagung berharap tumbuh padi. Namun yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa membajak sawah itu, mengolahnya, memupuknya, sehingga si bibit jagung tadi menjadi bibit yang super, yang hibrida, yang bagus. Begitu miris ya Bu, Bapak Ibu guru, murid kita datang dari rumah dengan berbagai macam karakter. Dia tidak tidak mau dikatakan gagal, ya enggak.
yang mereka harus kita dukung supaya maju, intinya seperti itu. Kemudian ada lagi filosofi Ki Hajar Dewantara yang harus kita tahu lagi, yaitu murid sebagai tabula rasa. Tabula rasa, murid bukan tabula rasa. Tabula rasa itu adalah kertas kosong. Kita menganggap murid itu ibarat kertas kosong. Kita bebas mengkreasikan apapun ke murid kita. Itu salah. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, murid kita itu tidak sesuai dengan teori tabula rasa. Mereka itu sudah dikodratkan sama pencipta, sudah punya garis-garis tipis-tipis yang laku kita sebagai guru justru harus mempertebal apa yang sudah dianugerahkan Tuhan atau Allah kepada siswa-siswi kita. Jadi sebenarnya mereka itu sudah punya talenta, sudah punya bakat dari lahirnya, bukan berupa kertas kosong yang bisa kita sekedar hati untuk mencoret-coretnya. Kemudian kalau fenomena gunung es, Bapak Ibu pernah melihat, saya sebenarnya tadi ada gambar fenomena gunung es, tapi ketika saya cari di slide saya yang ini belum ketemu, ya kita sama-sama tahu saja lah. Gunung es itu ibarat lautan, ya kan? Kemudian ada gunung es yang menjulang, ya. Itu ibarat kemampuan murid kita, si gunung es tadi, yang nampak oleh kita, yang mampu kita ketahui. Ada murid yang kita katakan, maaf dalam tanda kutip ini, yang kurang baik, anak kok bodoh banget. Belum tentu Ibu Bapak, karena yang nampak oleh kita itu hanya es yang kelihatan di permukaan, sedangkan potensi anak itu adalah lautan yang selebar itu, yang harus kita gali, yang harus kita bantu anak itu untuk bisa mengeksplor apa sih kemampuannya. Sekitar 12% saja yang nampak oleh kita, sedangkan yang 88% itu masih berada di dalam jiwa masing-masing pribadi anak tersebut. Kemudian ada lagi, saya jelaskan mungkin di sini yang paling menarik Bapak Ibu, trapesium usia. Saya mungkin boleh nanya, ini ada gambar, gambar saya sempat sudah upload, tapi tadi karena buru-buru saya akan mencari lagi. Tahu kan segitiga trapesium bentuknya seperti itu? Ya, dari awal kita lahir 0 tahun, ya kan? Posisi kita mungkin waktu SMA 18 tahun sampai darah sejajarnya itu anggaplah usia kita sekarang. Saya nanya misalkan Miss Wiwi aja deh. Bu Wiwi sekarang umur berapa? Oh, 18. Oke. Misal Miss Wiwi 18 tahun. Angkatan kita 45 anggap kita PNS itu pensiun 60 ya. Sesudah itu kita tidak ada aktivitas kecuali kalau kita nanti mengabdikan diri membelajar dan seterusnya ya. Pokoknya tidak ada kegiatan yang kita lakukan seperti aktivitas kita sekarang. Saya mau nanya ke Miss Wiwi, ketika Miss Wiwi sekarang ini udah baru berusia 18, maaf ya 18 tahun kan misalkan, atau ya udahlah nggak usah sekarang aja lah umur 48. Saya nanya Miss Wiwi, pernah nggak atau teringat nggak dengan guru, salah satu guru Miss Wiwi aja yang di SMP? Ya, baik. Usia 18 itu saatnya saya lulus SMA sih Bu Kori. Ya. Yang saya tanya Sekarang. Kalau sekarang, saya ulang lagi pertanyaan saya. Dari lahir sampai umur 40 sekian ini, Miss Wiwi yang Miss Wiwi ingat itu guru apa? Guru biologi. Oke. Nah, boleh diceritakan? Ya. Namanya Pak Tatang. Guru biologi. Terus dia itu sangat perfect ya, bersih banget. Ya, betul. Terus mohon maaf nih, ada cerita. Jadi satu kelas ini karena Pak Tatang guru biologi kan, saking bersihnya itu manggil kita ini harus benar-benar higienis, nggak boleh nggak bersih gitu. Sampai mohon maaf ya, teman saya manggilnya ini Mr. Clean untuk Pak Tatang ini. Tapi sampai sekarang saya teringatnya beliau saking sangat-sangat bijak ketika menyampaikan
aja Ibu siapa? Udah deh, bahasa Indonesia. Udah itu aja ceritanya. Oke. Cukup ya, dan nanti kita batasin lagi. Karena teman-teman kasihan nanti semakin soleh. Terima kasih Miss Pi, pegang aja. Nanti buat yang lain. Teman-teman, berarti terima kasih. Mungkin kayak Pak Andika Pras, Bu Zeli, dan semua yang hadir di sini, pengalamannya pasti berbeda-beda. Cuma yang saya garis bawahi, ada nggak yang berpengalaman yang saking bencinya, misalkan sama guru, atau itu kan tadi yang pengalaman manis nih, teringat, terkenang karena bagusnya. Nah, berarti saya gambarkan dari trapesium tadi, Miss Wiwi umur 48. Peristiwanya ketika itu tak umur berapa? Tahun kelas 2 biologi kelompok A2. Tahun 88. Berarti udah lama. Kenapa peristiwa yang udah lama itu masih teringat? Karena Miss Wiwi Ya, saya ingat banget sekolahnya mewah, mepet sawah. Tapi sekarang udah bagus. Udah bagus sekarang. Yang pengen berikut udah bagus. yang di sini ingin saya tegaskan atau terangkan ke teman-teman. Kita itu punya trapesium umur. Ada pengalaman baik kita, ada pengalaman buruk kita yang akan serentak. Kalau pengalamannya biasa-biasa aja Pak Eko, saya yakin lupa. Kalau Pak Eko misalkan, ini dengan guru aja ya, bisa aja dengan pacar, dengan apa, misalkan gitu ya. Pokoknya segala permasalahan yang menyakitkan dan begitu menyenangkan, lupanya sulit, benar nggak? Tapi kalau yang biasa-biasa aja pasti mudah. Di dalam teori trapesium umur itu, guru dimohon dengan hormat jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang teringat, yang menyakitkan. Murid kita sampai dia nanti menikah, berkeluarga dan sebagainya akan terus mengingat peristiwa itu. Demikian pula kayak kasus ini, gurunya baik, gurunya ini akan terbawa terus Bapak Ibu. Seperti itu saja, nanti bisa diterjemahkan sendiri ya. Artinya ada trapesium umur, di mana kita itu sebagai guru harus mempelajari. Lanjut, kodrat alam dan zamannya. Kodrat alam begini saja gampangnya. Kok muridku tuh beda-beda ya? Ya iyalah dunia. Orang yang satu latar belakang keluarganya seperti apa? Atau gini aja gampangnya. Orang Eropa sama kita yang tinggal di dunia tropis, kita posturnya beda. Ya biar ya. Kalau kita pendek-pendek, kalau orang Eropa tinggi-tinggi. Kan mereka satu langkah sama aja 2 kali langkah kita ya kan. Tentu cara berpikir mereka berbeda nggak dengan kita. Cepetnya apanya semua berbeda. Pikir kita anomali petani kita harus tahu. Di dalam teori anomali itu kayak sesuatu yang berkebalikan gitu ya. Anomali itu sesuatu yang kalau ilmu fisika berarti anomali guru kita hargai, kita takut sekali sama guru kita, bener gak? Nah kalau sekarang terus guru itu paling pintar menurut kita ya kan? Gak ada yang lebih pintar dari guru kita ya kan? Tapi kalau kodrat zaman yang harus dikasih kami, murid-murid yang kita hadapin itu adalah murid-murid generasi Z. Generasi Z itu apa? Di atas generasi milenial kan Kak Eko? Begitu lahir, begitu lahir kamu, nah ini anak murid nih saya tanya, kamu udah tahu HP nggak dari umur berapa? SD. Dan sekarang mereka harus kita akuin bahwasanya teknologi yang mereka kuasai itu jangan kita remehkan. Saya malah sering bertanya sama mereka, gimana nih operasi ini, gimana ini? Itulah kodrat zaman. Kita tidak boleh berhenti stagnan. Guru itu pembelajar sepanjang hayat, mengikuti apa yang terjadi dengan muridnya. Kalau enggak kita akan ketinggalan. Seperti itu kodrat alam dan zaman. Satu lagi filosofi Ki Hajar Dewantara, budi pekerti. Ki Hajar Dewantara berpendapat kalau orang berperilaku itu ada 3 Pak Tomo yang mendukungnya. Yang pertama itu pasti tahu, cipta, rasa, karsa. Ya kan Pak Andika Pras? Ya. Cipta itu berhubungan dengan apa Bu Eli? Cipta itu cipta. Kalau rasa itu perasaan. Kalau karsa itu tindakan. Kalau cipta
Bapak itu pikiran ya, kalau enggak diibaratkan kognitif, afektif, psikomotorik seperti itu aja. Itu tidak terlalu membuat kita harus ini, yang hanya tahu aja bahwa budi pekerti itu nanti lahir dari, ada yang akan saya jelaskan, anak-anak bertingkah laku seperti apa itu ada penyebabnya. Nah sekarang nanti dulu itu saya akan bahas nanti. Nilai dari guru penggerak, saya anggap semua yang ada di sini adalah guru penggerak, karena memang program guru penggerak itu tidak dikenai hanya untuk yang sudah lulus, tapi nanti semua adalah guru penggerak. Misalnya nih, mau nggak mau harus seperti itu. Satu, Bapak Ibu harus mandiri, itu pasti. Yang kedua, harus reflektif. Reflektif, mandiri tidak usah saya singgung karena sudah sangat jelas sekali. Reflektif itu setiap tingkah laku kita, setiap apa yang kita lakukan, kita minta umpan balik. Misal, kita lagi ngajar, sesekali, berapa kali dalam 1 bulan atau seminggu, lakukan reflektif kepada murid kita. Karena dia itu makhluk hidup loh, bukan benda. Jadi mereka juga punya rasa, punya pikiran. Bapak ngajarnya bagaimana? Nah, Bapak kamu maunya gimana nih? Tanyakan kepada murid supaya ada perbaikan untuk kita. Kalau tidak mau menyebutkan nama, bisa kita bikin link dan seterusnya ya, seperti itu. Kolaboratif Bapak Ibu. Saya hari ini sedang berkolaboratif dengan semua yang ada di sini untuk sama-sama belajar, ya kan? Kolaboratif itu artinya bekerja sama, bergotong royong. Kita bergotong royong dalam saya mempunyai tugas, dibantu Polri biar bisa tugasnya seperti harapan dari saya hadir, itu sudah sebuah kolaborasi. Inovatif, kita harus menciptakan, kita harus berkarya, membuat sesuatu yang baru. Dengan cara apa inovatif itu? ATM Bapak Ibu, amati, tiru, dan modifikasi. Apapun itu, apalagi guru-guru eksak seperti saya ya, untuk membangun sebuah KIR. Bu Ifat mana? Bu Ifat, kalau KIR itu anak-anak diajaknya untuk ATM Bu, amati, tiru, modifikasi atau kembangkan. Kalau menciptakan saya rasa terlalu jauh karena memang tahapan ilmu mereka belum seperti anak mahasiswa. Kemudian berpihak pada murid, artinya kata Pak Joting tadi pagi waktu upacara, menghamba, itu ya Pak Joting ya, menghamba pada murid itu masih pro-pronta. Tapi yang kita maknai di sini bahwasannya tingkah apa yang kita lakukan itu tujuan utamanya adalah untuk murid-murid kita saja. Apapun yang kita pikirkan, apa yang di hati kita, tujuan hidup kita itu memikirkan bagaimana agar murid kita bisa sukses dan berhasil. Sekarang peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran itu pasti ya, karena mereka atau kita semua yang sudah belajar dalam guru penggerak itu diberi informasi tentang bagaimana mengelola, memimpin sebuah pembelajaran. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Coach itu seperti kali ini saya sedang menjadi coach, saya coach, ibu bapak coachingnya gitu ya. Coach dan coaching itu bukan berarti yang satu jadi guru, yang satu murid, bukan. Hanya menyarankan, hanya memberikan informasi, kemudian dicerna di pikiran kita dan kalau bagus silakan dilakukan seperti itu. Mendorong kolaborasi sudah pasti, mewujudkan kepemimpinan murid tidak dibahas atau perlu dibahas kepemimpinan murid sudah ya, tahu ya? Belum. Kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid itu seperti ini. Kita kan kalau di kelas seolah-olah jadi pemimpinnya kan, murid itu ngikutin kita. Sesekali jadikanlah murid itu pemimpin dan kita itu penonton aja di luar. Dalam hal apa? Nah itu kalau Bapak Ibu nyuruh diskusi, terus ada presentasi, itu kan yang mengelola kegiatan semuanya murid yang bersikap sebagai pemimpin kelas. Nah seperti itu contoh kecilnya. Di contoh yang lain nanti bisa banyak. Setelah ini nanti ada kesepakatan kelas, di situ kita berikan kepemimpinan kepada murid. Menggerakkan komunitas praktisi. Saya rasa kita lewat mungkin kalau guru bisa dengan PGRI, bisa MBMP dan seterusnya untuk bisa melakukan apa yang menjadi tujuan daripada pendidikan kita. Di sini Bapak Ibu, budaya positif itu yang kita sedang pelajari. Nah, ada berapa bentuk? Ada 4 hal yang mempengaruhi terbentuknya budaya positif. Budaya positif akan kita harapkan bisa menjadi alat untuk mencapai visi. Visi tahu nggak? Siapa tahu visi? Bu
Zeli, visi itu apa? Bukan. Ayo Pak, Pak Tomo, visi itu apa? Televisi. Lah, Pak Zeli. Masuk televisi apa? Tujuan. Kurang tepat lagi. Jadi tidak tujuan. Jadi kawasan. Apalagi? Ada lagi. Kamu murid. Mau tahu visi itu apa? Tujuan. Boleh. Visi itu apa? Visi itu harapan, cita-cita. Visi. Ya, artinya kalau kita melakukan sesuatu sudah ada visi dan visi itu sudah kita tanamkan. Contoh ini, apa yang ini aja deh Pak Tomo. Kalau Pak Tomo lagi puasa, melihat kecoa, kadang kan kelihatan kayak coklat gitu kan, karena Pak Tomo udah masuk di harapan pikiran Pak Tomo makanan karena lapar, ya enggak? Jadi kalau visi kita itu udah seperti itu, udah masuk ke kepala kita, tujuan saya atau harapan saya itu, maka akan kenapa? Maka kita akan semangat mewujudkannya. Nah, di dalam visi ini sebenarnya berkaitan dengan manajerial. Saya tidak akan bahas. Di situ ada teknik bagaimana mencapai visi sebuah sekolah. Namanya structure dengan inquiry inquiry apresiasi. Disitulah visi nanti dicapai yang kita jabarkan itu butuh waktu seperti ini. Tapi tidak saya sekarang. Saya mau membahas kebutuhan dasar, segitiga eksklusif, keyakinan kelas, posisi kontrol. Mana dulu yang Bapak Ibu mau? Yang mana Bu? Keyakinan kelas. Baik, keyakinan kelas Miss Wiwi pasti sudah tahu apa itu keyakinan kelas. Apa nak? Apa nak? 18 tahun. Ya, sama keyakinan kesepakatan. Oke, kira-kira itu apa? Kayak bikin voting gitu kan. Kelas ini menjadikan seperti apa? Sama nggak? Kelas bikin semacam dari anak-anak itu mengumpulkan ide mereka maunya apa, lalu disepakati aja boleh. Ada beberapa hal yang perlu disepakati. Hari ini murid saya di sini yang saya nilai bagus, nanti habis ini saya tanya sama dari Bu Dimas dan seterusnya. Semua harus aktif murid saya. Bukan murid maksud saya apa ya? Coaching. Saya ulang. Miss Wiwi sudah menjawab benar, tapi saya akan pertegas lagi. Bapak Ibu dalam menegakkan sebuah disiplin, sebuah peraturan, jangan main asal bikin, tapi kembalikan lagi. Jadi saya mikir gini, keyakinan kelas berangkat dulu dari kelas. Di situ ada wali kelas, ada murid. Maka misalkan kelas ini mau bikin tentang apa nih? Kebersihan. Anak-anaknya aja namanya ngapain? Takut salah saya. Ayo, gitu. Menstabilkan identitas, baru menvalidasi tindakan salah, baru menanyakan keyakinan kelas. Contoh gampang, berantem nih murid, berantem. Satu, misalkan bajunya disobek atau apapun lah cedera salah satu. Posisi manajer yang harus kita lakukan datang, kemudian kita tanya dulu. Ditanya dulu tuh menstabilkan identitas dulu Pak Tomo. Nah, ada apa? Gitu kan? Dia pasti akan ngomong kan si pelaku itu membela diri kan? Oke, ya. Terus kita dengerin sampai dia udah keluar semua dah unek-uneknya. Ya. Nah kemarin kan saya pagi hari ada nggak yang saya mau di yang peristiwa mau nonjok temennya, saya sebagai posisi manajer hampir yang kena pelipis mata. Cuman saya karena memposisikan sebagai itu aman dan tidak naik kemana-mana, selesai. Ya karena seperti ini, stabilkan dulu identitas, dikendalikan dulu emosinya itu, digali apa sih penyebab kamu gini. Lalu ternyata kita itu harus validasi tindakan salah. Gimana tuh Bu Enda validasi tindakan saya? Kan dia loh, Bu, habis Bu dia ngetain saya, dia itu ngejelekin saya gini, ya kan? Validasi tindakan salah itu kita ademin dia. Kalau ibu di posisi kalian, mungkin
lakukan yang kamu lakukan, gitu kan? Wah, ya kan dibela kita nih, turun dong emosinya. Istilah kata tadinya di atas dalam ketok-ketokan. Waduh, ibu itu pembela saya, super dah. Iya bu, terus pelan-pelan bapak ibu masuk di situ. Kalau kamu sudah emosinya seperti itu, terus nyampe temenmu kamu contoh, rugi nggak? Temen kamu itu bisa menuntut hukum. Masukkan keyakinan kita, masukkan informasi yang membangun buat dia. Lalu kita tanyakan, iya bu, saya merasa bersalah, saya akan tidak seperti itu. Yakinkan lagi. Lalu kira-kira menurut kamu solusinya gimana? Pasti dia akan mudah langsung jawab, saya akan minta maaf, saya tidak akan mengulang lagi. Tapi hasil yang kita berikan ke murid dengan penanganan seperti itu tahan lama Bapak Ibu. Tidak akan setahun dua tahun akan ikut, akan saya kalau mojok berarti begini, karena apa? Konsekuensi sudah muncul dari pikiran anak itu sendiri, bukan kita hanya iya istilahnya menggali. Coba seperti itu ketika restitusi. Lalu sebelum Saya.